Keanggotaan di BRICS membuat hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat di bawah periode kedua Donald Trump akan dimulai dengan posisi negatif. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, sebelumnya telah mengumbar akan memberlakukan tarif 100% bagi negara-negara anggota BRICS apabila mereka mengganti dolar dalam perdagangan internasional. Trump menambahkan pihak Amerika Serikat meminta komitmen dari negara-negara BRICS untuk tidak menciptakan mata uang baru atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan dolar Amerika Serikat yang disebutnya perkasa. Namun gertakan Trump itu tak membuat Prabowo takut, bahkan dia semakin menguatkan untuk bekerja sama dengan blok barat. Bahkan Prabowo dan negara-negara di dunia kini dengan lantang menyuarakan penolakan mereka atas rencana dari Donald Trump yang ingin menyingkirkan warga Palestina dari tanah mereka sendiri di Gaza. Tercatat hingga saat ini sudah lebih dari 21 negara menyatakan penolakan atas rencana yang disebut melanggar hukum internasional itu, termasuk dari dua raksasa dunia, Rusia dan Cina, yang kali ini bersuara tegas. Sebuah hal yang tentunya membuat Donald Trump kini makin meradang. BRICS, singkatan dari Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, dipandang sebagai kelompok yang ingin menentang dominasi negara-negara barat. Salah satu hal yang menjadi perhatian BRICS adalah dibutuhkannya sistem keuangan global yang lebih inklusif. Mereka ingin mengurangi dominasi dolar Amerika yang selama ini menjadi mata uang utama dalam perdagangan dan investasi dunia. Di sisi lain, Indonesia secara resmi bergabung dengan BRICS pada 6 Januari bersama Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Dilansir dari Reuters, Brazil yang menjadi presiden BRICS pada tahun 2025 menyebut Indonesia diterima secara konsensus oleh negara-negara anggota blok ekonomi itu. Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sebelumnya menekankan pentingnya BRICS untuk mengembangkan metode pembayaran baru untuk memfasilitasi perdagangan antar negara anggota. Di bawah Trump, Amerika Serikat diprediksi akan menjadi lebih agresif dalam menjalankan kebijakan luar negeri mereka. Neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam 5 tahun terakhir tercatat surplus. Hal ini dikarenakan nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat lebih besar dibandingkan nilai impor. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, Idil Syafi, mengatakan apabila Trump benar-benar menerapkan kebijakan tarif 100% ini, maka ini akan merugikan Indonesia, mengingat sebagian besar ekspor Indonesia ke Amerika Serikat adalah bahan baku mentah. Di sisi lain, Idil mengatakan bergabungnya Indonesia ke BRICS dikhawatirkan membuat Amerika Serikat memandang Indonesia lebih condong menjadi bagian dari kelompok revisionis dibandingkan mendukung status quo yang pada saat ini adalah Amerika Serikat. Di sisi lain, setelah kehancuran yang luar biasa di kota Gaza, usai 15 bulan dibombardir oleh jet tempur dan bom-bom Israel yang sebagian besar senjatanya berasal dari negara sekutunya, Amerika. Baru-baru ini saat gencatan senjata tengah dilakukan, Donald Trump yang merupakan presiden Amerika mengeluarkan sebuah pernyataan kontroversial. Seolah-olah keluar jadi pahlawan, ia mengatakan bahwa ia ingin membangun ulang kota Gaza, tapi syaratnya warga Gaza harus pindah lebih dahulu dari wilayah tersebut ke negara lain. Dan rencana kontroversial dari Donald Trump dan Netanyahu ini menuai kritik dan tekanan dari dunia yang tak setuju. Para pemimpin dunia baru-baru ini menjelaskan bahwa mereka menolak rencana Amerika untuk memindahkan penduduk Gaza dari tanah mereka sendiri. Tercatat hingga saat ini 21 negara lebih telah menjelaskan penolakan pada rencana Trump, seperti Cina, Turki, Spanyol, UK,
Prancis, Jerman, Saudi Arabia, Brazil, Italia, Irlandia, Skotlandia, Rusia, Indonesia, Malaysia, dan masih banyak lainnya termasuk Iran. Dalam interviunya, Presiden Brazil, Lula, bahkan mengecam rencana Donald Trump tersebut dan menilai jika yang seharusnya mengurus Gaza bukanlah Amerika, tapi Palestina. Lula juga mengatakan jika Amerika lah penyebab dari kehancuran di Gaza dan tak seharusnya mereka sok peduli pada Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza, e vamos recuperar Gaza, e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? Aonde que eles vão viver? Qual o país deles? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar disso. Selain itu ada Keir Starmer, Menteri Utama Britania, yang mengatakan jika mereka mendukung solusi dua negara dibandingkan mengusir warga Gaza dari tanah mereka seperti yang disampaikan Trump. They must be allowed to rebuild, and we should be with them in that rebuild on the way to a two-state solution. Sementara itu dalam pernyataannya melalui media sosial X, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina. Akan menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sebagaimana dicita-citakan oleh solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Sementara itu, Spanyol dan para pemimpin Eropa lainnya, di mana pada prinsipnya mereka menolak apa yang jadi rencana Trump untuk memaksa pemindahan jutaan warga Gaza dari Palestina. Karena itu tanah mereka dan pemindahan seperti itu dapat dikategorikan sebagai cleaning etik atau pembersihan etnis tertentu yang melanggar hukum internasional. Jelas apa yang direncanakan Trump dan Netanyahu usai pertemuan keduanya sangat konyol dan menjadi lebih konyol ketika Trump mengatakan kerusakan dan kehancuran parah Gaza ia lakukan di depan muka Netanyahu yang jelas-jelas menjadi otak di balik kehancuran itu. Di sisi lain, pendukung sayap kanan Netanyahu mengaku puas dengan rencana pengambilan Gaza oleh Amerika Serikat, sebab langkah itu berpotensi mengurangi resiko pengunduran diri kabinet dan membuat masa depan politik Netanyahu tampak lebih terjamin. Dalam hal itu, Trump telah memberi Netanyahu insentif yang kuat untuk mempertahankan gencatan senjata. Namun pada akhirnya yang kita harapkan adalah perdamaian selamanya di jalur Gaza, karena mereka memang layak merdeka di tanah sendiri, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.